Saat aku mengenal apa itu yang namanya cinta, saat itu juga hari-hariku berubah seketika. Cinta itu bisa merubah keadaan dari gelap hingga terang. Benar kata orang, jatuh cinta itu bisa membuat kita buta sebuta-butanya. Aku jatuh cinta kepada orang yang ending ceritanya kami tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena kami satu suku. Kami pun sama-sama tidak bisa menerima keadaan itu, tapi kami pun tidak menentang keadaan. Akhirnya aku pun memilih untuk pergi jauh dari hidupnya. Tapi yang namanya cinta, yang namanya masih sayang, tetap juga dia yang di hati. Aku memilih pergi bukan keinginanku, tapi keadaan yang memaksaku untuk melakukannya. Demi untuk menghilangkan rasa itu, agar tidak berlarut-larut dalam keadaan, akhirnya aku pindah sekolah. Orang tuaku menyuruh aku untuk pergi dalam hidupnya, karena tidak ingin larut-larut dalam keadaan cinta yang tidak akan mungkin bersatu. Akhirnya aku melakukan itu. Aku pergi dari hidupnya. Tidak lama aku mendengarkan kabar bahwa dia telah memiliki kekasih yang baru. Aku baru aja ingin belajar move on. Ternyata secara tidak langsung dia mengajariku. Ibarat kata nih ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Langsung aku diajarin sama keadaan. Jujur, aku bingung harus memulai dari mana. Bawaannya pengen marah, rasanya pengen teriak. Kenapa aku dan dia tidak bisa bersatu? Hanya karena alasan itu. Pikiranku tak karuan. Saat aku dilarang untuk menjalin hubungan dengan dia, di situ pula hatiku merasa kaget, batinku sakit, jiwaku hancur. Lengkap sudah. Sakitnya sakit sekali. Ya, itulah kenyataan hidup. Cinta tak harus memiliki. Terima kasih telah memberi aku rasa, terima kasih telah memberi aku luka. Aku tidak akan membencimu. Bagaimanapun, kamulah orang yang telah mengajarkanku indahnya jatuh cinta. Kamu yang mengajarkan aku indahnya dimiliki. Tapi di saat itu juga kamu memberikan aku rasa yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya, yaitu sakit. Rasa itu membuat aku tidak ingin lagi mengenalmu. Tidak ingin mengenal apa itu cinta, tidak ingin mengenal bagaimana cara jatuh cinta. Bahwasanya kita selalu diingatkan bahwa kita tidak boleh mencintai manusia melebihi kita mencintai Sang Pencipta. Tapi kita selalu melanggar hal itu. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Karena kita mencintai hambanya melebihi kita mencintai dia. Mau bagaimanapun kisah itu sudah terjadi. Mau tidak mau, aku harus belajar menjadi lebih baik. Yang namanya sakit hati tidak segampang menerima saat jatuh cinta. Kadang ada orang bilang begini, sudah berbuat kebaikan berkali-kali. Karena satu kesalahan, dia jadi membenci orang itu. Sebenarnya itu tidak boleh.
itu sangat-sangat tidak boleh. Tapi itu selalu aku temukan di lingkungan aku. Beribu-ribu berbuat kebaikan, hanya satu kesalahan, kebaikan jadi tertutup. Itulah manusia, sama halnya dengan aku. Meskipun aku membencinya, tapi dia berkali-kali memberikan aku kebahagiaan di waktu itu. Sampai-sampai aku jatuh cinta yang sebenarnya. Dan saat aku mendengarkan dia sudah mendapatkan pengganti diriku, ya begitu, rasa benci itu pun datang. Sampai-sampai aku tidak ingin lagi mendengarkan kabar tentang dia ataupun melihat wajahnya. Iya, itu adalah sesuatu hal yang salah. Itu tidak boleh. Mau bagaimanapun, kisah aku dan kamu telah terjadi. Kisah ini terjadi atas izin Tuhan. Tidak bisa kita menentang karena itu sudah takdir. Bertemu belum tentu berjodoh, berjodoh pasti bertemu. Berarti kita tidak berjodoh. Akhirnya pelan-pelan aku perbaiki diri, berusaha untuk melupakan. Pelan-pelan membimbing hati, tidak boleh mencintai melebihi batasnya. Waktu pun berjalan, hatiku sangat susah untuk melupakannya. Aku benar-benar sangat kecewa. Hari pun berlalu, waktu pun berganti. Perlahan-lahan aku serahkan hatiku kepada Sang Maha Pencipta. Saat kita ikhlas, saat kita pasrah, lama-lama kita bisa menerima keadaan. Mau bagaimanapun, itulah ending cerita kita. Berterima kasihlah kepada masa lalu yang telah menjadikan kita belajar, dan belajar. Masa lalu itu jangan dibenci, tapi ambil hikmah dari masa lalu. Sesuatu kejadian itu adalah pelajaran untuk mendewasakan diri. Belajar cara Tuhan mengajari kita untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah membenci, karena itu akan membuat penyakit hati. Yang namanya masa lalu tidak akan pernah ada di depan. Dia ada di belakang kita. Dan kita tidak akan mungkin melihat ke belakang lagi. Pasti kita akan menuju ke depan. Belajar dari masa lalu, perbaiki diri, tata masa depan lebih baik. Biarlah dia bahagia dengan dirinya, karena dia juga punya jalan hidup tersendiri. Begitupun dengan kita. Jodoh, maut, rezeki, dialah yang menentukan. Kita hanyalah ibarat film, Allah lah skenarionya. Kita tidak bisa mengatur keadaan, kita hanya bisa merencana. Tetap Dia yang menentukan. Berterima kasihlah sudah diberi ajaran yang sangat berharga. Namanya masa lalu tidak akan pernah menjadi masa depan, dan dia tetap akan menjadi masa lalu. Berterima kasihlah kepada masa lalu. Terima kasih.